Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kau mendengar muadzin, yaitu tatkala mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, maksudnya jika kau mendengar muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Yaitu jika kau mendengar muadzin sedang azan, ya, bukan muadzin lagi ngomong kita ikuti dia ngomong apa, tidak ya. Tapi tatkala dia sedang azan, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini mencakup azan dan iqamat? Kalau azan Allahu Akbar, kita ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apakah ini juga berlaku pada iqamat? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kita juga ngikutin? Ada khilaf. Sebagian mengatakan iya, iqamat juga kita ikuti karena lafal adzan itu mencakup adzan dan iqamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanain salat. Di antara dua adzan ada salat sunnah. Maksudnya antara adzan dan iqamat, ya. Ini pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, maksudnya adalah adzan. Maksudnya adalah adzan, ya. Karena meskipun iqamat disebut juga dengan adzan, tapi dia hanya membabi taglib, hanya sekedar tatkala digabungkan. Tatkala dipisah disebut adzan dan iqamat, ya. Sama seperti kita katakan al-abawain. Al-abawain maksudnya dua orang tua, ayah dan ibu. Tapi kalau dipisah al-ab wal ab dan bapak dan ibu. Lafalnya berbeda. Adzanain maksudnya adzan dan iqamat. Tapi kalau dipisah adzan dan iqamat, ya. Jadi yang rajih wallahu alam bisawab, yang dijawab cuma adzan saja. Iqamat tidak perlu. Lagi pula iqamat memang disampaikan dengan cepat, ya. Untuk orang siap-siap untuk salat sehingga tidak perlu sibuk untuk menjawab iqamat tersebut. Ya, sehingga mengikuti perkataan orang yang sedang iqamat cepat agak repot, ya. Berbeda dengan adzan, dia dengar dengan tenang, kemudian dikumandangkan dengan pelan, ya. Sehingga dia berkesempatan untuk apa? Menjawab. Beda dengan iqamat. Kalau iqamat disampaikan dengan cepat dan setiap orang siap-siap untuk segera salat. Sehingga ada kesibukan yang lain yang harus dia kerjakan. Taib. Menjawab azan atau mengulangi perkataan muadzin, hukumnya wajib atau sunnah? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu." Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu, maka ucapkanlah sebagaimana yang dia ucapkan. Perkataan Nabi, faqulu, maka ucapkanlah, ini adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah, dan hukum asal dalam fi'il amr adalah lil wujub, untuk perkara yang wajib. Nah, kita katakan hukum asalnya menjawab adzan adalah wajib. Namun ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Jadi saya ulangi, dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amr lil wujub. Al-asl fil amr lil wujub. Hukum asal dalam perintah-perintah Nabi adalah untuk wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, atau dari wajib menjadi ibahah, menjadi sekedar mubah. Ya, tapi hukum asal perintah dalam syariat, dalam Al-Quran maupun hadis adalah untuk wajib. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berkata faqulu, maka ucapkanlah. Itu perintah atau bukan? Perintah. Maka hukum asalnya wajib. Namun ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, yaitu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi mendengar seorang laki berucap Allahu akbar, Allahu akbar, sedang berazan. Faqala Rasulullah SAW alal fitrah. Rasulullah SAW mengatakan di atas fitrah. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka Nabi berkata, ya, faqala Rasulullah SAW kharajat minan nar, keluar dari neraka jahanam. Jadi di sini dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak menjawab ucapan muadzin tersebut. Ya, berarti Rasulullah SAW pernah tidak menjawab ucapan muadzin tersebut. Ini dalil bahwasanya menjawab adzan hukumnya sunnah. Maka seorang yang bisa menjawab adzan itu lebih baik, ya. Maka saya ingatkan selalu kalau seorang sedang buka puasa, ya, dia lagi minum, lagi makan korma atau lagi makan cendol, ya. Tatkala buka puasa sambil mendengar adzan, tidak ada salahnya dia makan sambil dia menjawab apa? Adzan. Karena menjawab adzan hukumnya sunnah. Demikian juga dalam hadis yang lain, waktu Nabi memberi pelajaran kepada Malik ibn al-Huwairits, tatkala mereka belajar bersama Nabi, sekumpulan anak muda, kemudian mereka pulang, maka Nabi wasiatkan kepada mereka,
Kata Nabi, "Idza hadaratis shalat falyu'adzin lakum ahadukum." Kalau salat sudah tiba maka hendaknya salah seorang dari kalian ya azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya salah seorang dari kalian menjadi imam. Di situ Rasulullah SAW ya tidak mengatakan satu adzan yang lain jawab. Rasulullah SAW tidak menjelaskan demikian. Padahal Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada mereka. Maka ini dalil bahwasanya menjawab adzan tidak sampai pada derajat wajib. Hukumnya adalah sunnah. Tapi tentunya lebih afdal seorang di antara adab tatkala adzan dikumandangkan dia berhenti dari pembicaraannya ya. Kalau lagi pengajian dia berhenti dari pengajiannya untuk menjawab apa? Azan, untuk menjawab azan. Tidak kemudian meneruskan pengajiannya atau tidak kemudian ngobrol, kecuali ada perkara yang mendesak, perkara yang perlu. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW. Sehingga dia tatkala mendengar azan dengan baik, kemudian dia ikuti Allahu Akbar, dia meresapkan dalam hatinya, maka ini lebih menggugah dia untuk semangat salat, untuk khusyuk untuk salat. Maka sisihkan waktu untuk menjawab azan, meskipun hukumnya tidak sampai pada derajat wajib. Taib, bagaimana cara menjawab azan? Kita ikuti saja perkataan muadzin. Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Riyadh azannya bukan seperti di sini, Allahu Akbar, tidak seperti di Madinah dan Mekah. Mereka ngomongnya satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu-satu. Jadi bukan Allahu Akbar, enggak, satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Riyadh seperti itu, banyak yang azan seperti itu ya. Dan itu yang diputar di Idaatul Quran. Lebih mudah jawabnya Allahu Akbar, satu jawabnya Allahu Akbar. Tapi kalau langsung Allahu Akbar, ya kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai pada hayya 'alas shalah. Nah, kalau hayya 'alas shalah jawabnya gimana? La haula wala quwata illa billah. Karena ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya juga apa? La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ikuti ya. Nah, kalau salat subuh, azan subuh, as-salatu khairum minan naum, gimana jawabnya? Apa? As-salatu khairum minan naum. Ada khilaf ya, ada yang mengatakan shadaqta wa bararta, tetapi hadis tersebut hadisnya lemah. Shadaqta wa bararta. Ada yang mengatakan jawabnya as-salatu khairum minan naum berdasarkan keumuman hadis. Nabi mengatakan ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin ngomongnya as-salatu khairum minan naum, maka kita jawabnya juga as-salatu khairum minan naum. Ada yang mengatakan kita jawabnya la haula wala quwata illa billah, sebagaimana kita menjawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, karena waktu ada panggilan hayya 'alas shalah, marilah menuju salat, kita katakan tidak ada daya dan upaya supaya saya bisa salat kecuali dengan izin Allah. Hayya 'alal falah, marilah menuju pada kemenangan. Maka artinya la haula wala quwata illa billah, ya Allah tidak mampu aku berdiri tegak menuju salat, menuju kemenangan kecuali dengan izin-Mu. Sama, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ya Allah tidak mampu aku buka mataku, melepaskan selimutku kecuali dengan izin-Mu. Maka kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Ini pendapat, namun wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat kita jawab sama, as-salatu khairum minan naum. Cuma saya katakan ada 3 pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, ada yang mengatakan as-salatu khairum minan naum, ada yang mengatakan shadaqtu wa bararta, namun hadisnya tidak ada dalilnya yang sahih. Kemudian boleh di antara sunnah tatkala kita mendengar muadzin sudah selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita boleh berdoa dengan mengatakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Ya, boleh kita mengucapkan doa tersebut. Atau kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Ya, kita ucapkan doa tersebut tatkala dikumandangkan azan. Ini dalil bahwasanya seorang tatkala mengumandangkan azan jangan buru-buru. Karena di sela-sela itu disunahkan orang yang mendengar untuk apa? Berdoa. Ya. Ya, kalau dia bacanya cepat, kapan dia mau berdoa? Ya, jadi memang azan itu jangan buru-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan buru-buru karena kita beri kesempatan kepada para kaum muslimin yang mendengar azan untuk menjawab azan tersebut. Ya.
Kemudian setelah adzan maka disunahkan juga bersolawat kepada Nabi. Setelah adzan selesai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita berdoa, ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'attah. Barang siapa yang mengucapkannya, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka halal baginya atau dia akan mendapatkan, akan mengenai dia, ya, syafaatku pada hari kiamat kelak, ya. Baik. Kalau kita mendengar azan di radio, dijawab atau tidak? Kita lagi jalan, tahu-tahu di radio, di televisi ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu ini radio, rekaman. Apa kita wajib menjawab? Sunnah dijawab? Jawabannya tidak. Kecuali kita tahu azannya live. Kalau azannya live kita jawab. Tapi kalau azannya enggak live, tidak disunahkan untuk apa? Menjawab. Ya. Yang disunahkan, kenapa? Sebenarnya mengatakan karena azan itu butuh niat. Orang berniat untuk azan. Nah kalau rekaman tidak ada niat-niatnya, ya. Jadi kalau yang live kita jawab. Tapi kalau yang rekaman tidak perlu.